Bapak Ibu saudara-saudari, selamat bertemu lagi. Salam sehat, bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari, kita barusan mendengar gambaran tentang panggilan dan perutusan para rasul. Interesan karena menantang tapi menarik sekaligus. Tuhan memberikan kuasa kepada mereka dan memberikan tenaga, mengutus Roh Kudus untuk menyertai mereka agar mereka dapat mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, dan menguasai setan-setan, lalu menyembuhkan orang-orang sakit. Dan agar tugas perutusan itu, tugas kerasulan itu berhasil, maka para rasul harus mengendalikan keinginan pribadi untuk tidak membawa bekal, roti atau uang tidak dibawa. Cukup satu baju, tongkat tidak boleh dibawa. Semua ini menggambarkan bahwa para rasul sebagai utusan Tuhan Yesus harus semata-mata mengandalkan Tuhan dalam tugas pewartaan, dalam tugas kerasulan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada masa dan zaman kita tentu mengenal bentuk-bentuk kerasulan pada zaman kita, sebab dengan berubahnya zaman, maka bentuk kerasulan pun dapat berubah. Dalam paroki misalnya, kita mengenal kerasulan teritorial, ada lingkungan, ada stasi. Kita juga mengenal kerasulan untuk kelompok kategorial yang bervariatif. Ada kerasulan di bidang pendidikan, ada kerasulan di bidang kesehatan, ada kerasulan untuk sosial media, ada kerasulan melalui keluarga atau WKRI, dan seterusnya dan sebagainya. Namun yang perlu diingat adalah bahwa dari setiap bentuk kerasulan menuntut keterlibatan dia yang diutus agar mampu menemukan cara, mampu menemukan metode dan bentuk-bentuk baru agar Injil diwartakan, Injil disampaikan, kabar baik diberitakan. Karena itu, cara bentuk kerasulan atau pewartaan itu diusahakan, diperjuangkan agar melalui kata yang kita ucapkan atau yang ditulis, melalui media, melalui tindakan dan perbuatan kita, ternyata mestinya menghantar orang kepada kedekatan dengan Tuhan. Imannya harus hidup. Maka orang tahu berdoa. Orang melihat doa bukan sebagai suatu bentuk kewajiban sebuah agama atau agama kita atau gereja kita, tetapi melihat doa sebagai sebuah kebutuhan hidup. Sebuah kebutuhan hidup, bukan sekedar kewajiban agama. Dengan itu kita akan mampu untuk mengungkapkan iman kita sebagai andalan dalam kehidupan kita, sebagai andalan untuk berkembang iman kita, agar dengan itu sabda Tuhan dapat diwujudkan, dilakonkan, dihidupkan. Dan rasul atau utusan pada zaman kita adalah kita sendirilah. Kitalah pengganti rasul-rasul
yang diutus Tuhan untuk mewartakan kebaikan Tuhan itu, yang diutus Tuhan untuk mewartakan kabar baik, mewartakan cinta Tuhan melalui hidup diri kita dan dalam keseharian hidup kita. Mungkin kita sebagai, ambillah contoh, sebagai bapa dan ibu keluarga, maka kita diutus untuk berjuang agar kehidupan keluarga kita dekat dengan Tuhan, agar keluarga kita dekat dan diberkati Tuhan, agar anggota keluarga kita senang, gembira mendengarkan sabda Tuhan, bahagia berdoa dekat dengan Tuhan, melaksanakan sabda Tuhan dalam kehidupan bersama di dalam keluarga dan juga bersama dengan orang lain. Semoga melalui panggilan dan perutusan kita masing-masing, maka kita diberkati, dilindungi Tuhan, khususnya dalam masa pandemi virus corona COVID-19 ini. Kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh proses hidup kita, agar kita disembuhkan jika sakit, agar mengandalkan Tuhan dalam keluarga kita supaya kita diberkati, bukan mengandalkan kuasa duniawi dan materi yang kita dapat dan yang kita hasilkan, tapi mengandalkan Tuhan sebagai pemberi, seperti yang dilakukan atau dialami oleh Nabi Ezra. Walaupun dibuang, tetapi selalu mengandalkan Tuhan, dan karena itu ia dekat dengan Tuhan dan dikembalikan untuk membangun rumah Allah, dan dia bersyukur. Amin.